ya itu sebetulnya ya karunia yang tak terhingga dan banyak merubah cara pandang juga gitu. Jadi hidup ini ya harus disyukuri gitu, bisa bisa survive cobaan seperti itu ya. Ya udah harus disyukuri, cara mensyukurinya ya harus dijaga, kesehatannya harus dijaga. So, jadi bekerja di Trimegah ini, Abang sekarang sebagai direksi di Trimegah Asset Management, yang aku pahami kerjanya pasti challenging, luar biasa gitu ya, banyak tekanan juga barangkali. Dan ini mungkin kalau boleh aku nanya cerita pribadi lebih sedalam sedikit, boleh Bang? Silakan, silakan. Kan kita karena teman, aku tahu lah Abang belum lama, Abang nih cancer survivor ya Bang, bener ya Bang ya? Alhamdulillah, betul. Betul. Alhamdulillah, aku waktu dengar Abang diperiksa soal colon cancer ya waktu itu Bang? Bukan kolon, tapi ada di usus 12 jari Oke, dan pankreas. dan pankreas. Waduh, Ya. itu aku pas dengar berita itu, masya Allah, nggak tahu, nggak sampai speechless, waduh ya Allah kok gitu kan, tapi aku nggak pernah bisa benar-benar berempati sih, to be honest. Aku nggak tahu apa yang Abang rasakan, tapi aku pengen dengar cerita dan mungkin para audiens kita bisa mendengar begitu mulai dari Abang didiagnosa, divonis, treatment, sampai sekarang sebagai cancer survivor. What can you share to us, Bang? Oke. Mungkin dari awal bagaimana waktu itu tahunya kena penyakit ini. Sebetulnya sangat beruntung ketahuan itu sebelum terlambat dan ketahuannya kebetulan sebetulnya. Jadi merasa sakit dan kalau sekarang aku pikir-pikir aku agak yakin itu penyakit nggak berhubungan sama kansernya sebetulnya. Jadi malam-malam tahu-tahu demam gitu. Terus somehow ya istri ngotot untuk ke rumah sakit gitu kan. Padahal aku maunya sebetulnya Panadol aja gitu kan. Panadol. Apa kalau sampai ngajak ke rumah sakit, apakah karena memang demamnya lebih tinggi Ya atau demamnya sampai menggigil lah menggigil? gitu. Oh, Iya, I sampai see. Ya, menggigil. ya, ya. Terus tapi mungkin itu virus aja, tapi intinya waktu itu karena dipaksa ke rumah sakit ya dan tengah malam jam 1 jam 2 gitu sampai rumah sakit. Akhirnya memilih daripada pulang lagi ya udahlah apa Nginep di minta situ. nginap aja gitu. Nah, karena nginap diambil darah, akhirnya pengecekan menyeluruh kan. Darah Pengecekan lengkap. menyeluruh lengkap. Ternyata ada yang hasilnya itu yang mengejutkan lah, Ada mengejutkan. cancer markernya gitu. Nah, belum. Oh, Jadi belum. Apa yang belum. ketemu, Bang? Itu angka SGPT, SGOT-nya sangat tinggi. Jadi jauh di atas normal dan waktu itu belum ketahuan penyebabnya apa karena itu bisa macam-macam kan. Bisa karena fungsi hati yang somehow bermasalah gitu kan. Jadi diobatin lah di rumah sakit itu seminggu apa 2 minggu gitu ya. Nggak sembuh-sembuh. Itu seminggu itu Bang demam itu terus tiap hari? Demamnya udah enggak, tapi angka itu nggak Oh, turun-turun. SGOT, SGBT-nya tinggi terus. Tinggi terus. Akhirnya kita dibolehin pulang, tapi waktu itu pertanyaan mengganjal, ini sebenarnya Sakit apa gitu? sakit apa? Dokter belum jelas dan pertanyaanku gini waktu itu, dok ini serius nggak sih kalau begini? Sebenarnya sih serius ya gitu. Waduh. Ah, eh, akhirnya kita cari dokter yang lain. Ini Ke dokter yang pertama itu dia bingung juga, nggak tahu mendiagnosa bingung. kayaknya. Oke. Ya, jadi kita ke spesialis hati waktu itu. Spesialis hati dicek lagi ternyata belum terlalu ketahuan juga, maksudnya dikasih obat-obat nggak turun juga. Akhirnya tindak lanjutnya, alhamdulillahnya ada tindak lanjutnya itu di scan lah yang lebih mendalam. MRI apa Di tuh? MRI ada, terus ada USG, Abdomen. terus ya abdomen, terus apalagi lah lupa lah ada intinya yang melihat ke dalam gitu kan. Tapi karena waktu itu udah kelamaan di dokter yang kedua, hasilnya belum jelas, kita pindahlah ke dokter yang ketiga gitu. Berbekal dari hasil pemeriksaan dari dokter yang kedua, dokter yang ketiga langsung mencurigai, wah ini sepertinya waktu itu kata-katanya lucu, jadi aku nggak terlalu ngerti. Dia istilahnya gini, Ini di ini Singapura waktu itu, Bang? ada Yang dokter ketiganya ke Singapura, Bang? enggak Bukan? ini di Oh, belum? Jakarta, Oh, belum sempat yang ke Singapura itu? enggak di Jakarta Oh, di Jakarta. belum. Oke. Dibilang istilah dia
aku mendengarnya itu tumbuhan. Aku bingung apa maksudnya tumbuhan gitu kan. Rupanya yang dimaksud ada yang tumbuh gitu. Ada yang tumbuh yang tidak semestinya gitu kan. Akhirnya tapi untuk memastikan endoskopi. Nah, Oke. Endoskopi endoskopi upper ya, dari atas ya? ya Dari bawah atau dari atas? dari atas. Dari atas. Dari atas memang kelihatan ternyata udah ada tumbuh kira-kira inilah Kayak sejari ini. kayak polip gitu. Ya, di usus 12 jari. Dan diambil sampelnya, dilakukan biopsi dan confirm ternyata itu cancer. Dan dari situ ya langsung cari second, third, fourth opinions. Jadi nah aku akhirnya ke Singapura juga waktu itu untuk berobatnya. Rencana berobatnya, tapi tidak jadi ke Singapura. Tapi sempatlah 3 hari Konsultasi jalan-jalan sampai ke Singapura. konsultasi sampai ke Singapura. Tapi treatment akhirnya di Jakarta ya. Di Jakarta. Treatment yang disarankan di Singapura Itu dioperasi Bang akhirnya akhirnya ya. dioperasi. Diangkat Operasi yang besar tumbuh apa itu. cuma laparoskopi atau gimana? Operasi besar, jadi ada pembedahan, operasinya 9 jam, Dipotong itu usus pemulihannya abang berarti ya? usus Nggak, 12 dibuang? Nggak. jari dibuang, usus 12 jarinya sudah tidak ada sama sekali. Jadi abang udah nggak punya usus 12 jari nih? Nggak punya, terus sepertiga pankreas dipotong. Karena usus 12 jari dan pankreas itu seperti kembar siam, Nempel, dia iya. menempel. Iya. Jadi usus 12 jari hilang, terus pankreasnya sepertiganya dipotong. Ya Allah. Ya untuk supaya mengeksolasi supaya jangan penyebaran kemana-mana ya itu. Ya, betul. Jadi setelah dioperasi, dicek di seputaran yang dipotong itu apakah masih ada tersisa. Alhamdulillah tidak ada yang tersisa. Kemudian tindak lanjutnya juga ada kemoterapi. Kemoterapinya kira-kira setengah tahun lah kemoterapi. Iya, aku Setiap ingat abang bolak-balik beberapa kali tuh ke rumah sakit tuh. setiap 2 minggu rawat inap. Jadi beda dengan kalau breast cancer tuh bisa kayaknya pulang hari ya. Tapi kalau di bagian dalam kayak aku itu ternyata nginap. Jadi check in Jumat, pulangnya Minggu malam. Tiap 2 minggu. Hampir setengah tahun lah. Aku tuh ngebayangin bang kalau dalam situasi kayak gitu. Karena aku waktu abang kena itu, aku lagi sibuk apa gitu. Mau ke rumah sakit pun nggak sempet waktu itu kan. Jadi aku nggak iya, telepon aku kan, masih ingat bang tuh. Aku telepon Yeah. Bang Ade juga waktu itu kita mau ngunjungin abang, nggak jadi tuh. Kenapa lah, something happen. Tapi waktu itu memang aku juga nggak terlalu abang juga, encourage kalau iya abang juga ya bilang nggak usah lah gitu kan. Abang aku juga nggak encourage nggak mau. kawan-kawan datang juga karena memang kondisinya itu tidak menyenangkan untuk dilihat juga gitu kan, selang di mana-mana gitu kan. Iya, tapi kan kita gimana pun juga you are our friends gitu kan. Rasanya kok nggak ngelihat kan nggak seru juga. Bukan nggak seru tapi ya nggak pantas. Tapi aku gini bang, aku ya ada yang mau aku tanya lebih dalam gitu. Aku coba gini membayangkan seandainya lah akulah yang kena gitu ya. Aku kurasa mungkin udah akan drop stres. Ya pasti lah bang juga pasti tertekan waktu itu. How do you overcome that bang? Gimana? Karena aku tengok dari cara abang ngobrol sama kita selama abang di treatment itu sampai sekarang. It seems like you take it easy. It seems like ya, ini menurut aku loh ya. I believe that's not you're not taking it easy. Tapi it seems like I projecting to outside bahwa ya you're not like someone yang kena penyakit berat. Iya, waktu itu entah kenapa waktu dokter bilang ini cancer gitu. Memang entah kenapa waktu itu nggak kaget, nggak kaget dan stres gitu. Jadi ya sama istri waktu itu Mbak Nesi pasti ternyata stres sama kali nggak? kita. Nggak stres juga? Ya ternyata kita waktu itu reaksinya sama, semangat gitu, semangat untuk cari jalan Keluar. yang terbaik gitu. Maksudnya aku waktu itu mikirnya gini, kayaknya aku bisa melewati ini. Jadi aku punya waktu itu entah kenapa lah ya, aku optimis gitu waktu itu. Aku bisa nih gitu. Jadi ya waktu itu yang waktu langsung kepikir waktu itu, yang penting nih ikhtiarnya harus betul gitu. Jadi kita screen out hal-hal yang kita yakin tidak akan membantu. Jadi kayak
waktu itu kita percayanya jangan ke yang yang Alternatif misalnya, alternatif, non medis, kita non langsung medis. screen out. Ya, jadi kita memang, fokus ke medis. Dan waktu itu kenapa sampai ke Singapura, karena saran-saran dari dokter-dokter yang, banyak itu menyarankan ke Singapura, akhirnya kita ke sana. Tapi akhirnya nggak berani dioperasi di sana, balik ke Jakarta melakukan hal yang sama sih yang disarankan. Iya, aku cuman pengen kita bisa learning dari pengalaman Abang gitu, karena aku nggak menemukan, ya, aku tidak menemukan banyak contoh orang yang terkena apa ya, boleh aku sebut ini terminal illness kan, karena aku Ya, mantan orang asuransi, siapa Raja itu? iya. Si Raja ya. Oke, nama anak kita sama-sama ada rajanya. Betul, betul. Jadi kita nih ayahnya raja-raja. Ayahnya raja-raja. Iya. Jadi aku terus terang dalam pengalaman hidupku aja sih. Aku tidak banyak menemukan orang yang bisa apa ya, secara emosional gitu ya, tetap positif, bahkan optimistis ketika terkena terminal illness. Aku punya beberapa orang di keluargaku yang bahkan udah ada yang meninggal, dan bahkan ada teman kita juga kan yang belum lama berpulang karena sakit karena cancer juga, dan kita lihat bagaimana itu mempengaruhi dia secara emosional juga gitu ya. So, is there anything that we can learn from you, Bang, as a survivor gitu ya? How do you maintain the spirit? How do you maintain the emotion? Ya, seperti tadi aku bilang itu. Jadi pada akhirnya aku mikirnya gini aja, sebetulnya apapun yang kita khawatirkan, kalau memang itulah jalannya gitu, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain kan. Tapi yang kupegang adalah yang di atas itu melihat ikhtiar kita gitu kan. Jadi selama kita pegangannya ke situ, ya udah kita ikhtiar aja. Terlepas nanti hasil, ya aku optimis, sangat optimis waktu itu. Tapi ya Aku bisa tapi di menangkap itu, Bang. tapi di balik itu kan ada juga di belakang itu, bisa aja nih kayaknya optimis tapi sebenarnya lewat juga kayaknya. Tapi waktu itu sih aku mikir, ya terserah lah mau akhirnya lewat karena ini, yang penting ikhtiarnya itu yang akan dinilai kan. Nah itu yang aku sungguh-sungguh. Dan Jadi semua dicari dokter yang terbaik siapa gitu, dicari gitu. jadi internal dialognya, istilahnya itu ya, internal dialog di kepala Abang mengatakan bahwa ya Tuhan tadi pasti akan melihat seberapa kuat kita, atau bukan seberapa sungguh-sungguh kita ingin mengatasi masalah yang sedang Dia kasih sebetulnya nih kan. Tuhan juga yang gimana pun juga kan Iya, semua takdir dari Allah kan gitu kan, bahwa iya, Dia mau lihat kesungguhan kita, dan Abang optimis bahwa ini ada jalan keluarnya, tinggal seberapa serius kita mencari kesana kemari, itulah ya, usaha untuk mengatasi iya. hal ini. Iya kan banyak lah dalam dalam hidup ini. Kayak tadi lah ada lessons yang kita udah kumpulkan sepanjang pembicaraan ini. Itu kan intinya adalah ikhtiar sebetulnya. Kita Betul, belajar, itu kita belajar. ikhtiar. Kita punya membina relasi networking, itu ikhtiar sebetulnya. Tapi apakah itu jaminan berhasil? Ya enggak. Iya, betul sih. Banyak orang yang melakukan yang sama nggak berhasil. Ya Betul. itulah cobaan buat dia gitu kan. Ya mungkin Wah, ini aku suka kata-kata Bang ini. Ya, ikhtiar nggak jamin berhasil sih. Tapi kalau lu nggak iya, ikhtiar, nggak bakal berhasil kan gitu kan? Kira-kira kan ya gitu ada, ya? ya bisa aja ajaib gitu kan. Tapi kan Ya berapa ya banyak lah jarang yang itu by kalau chance lah. kita udah ya, Iya. ya intinya itu sih. Kalau yang menurut aku ya yang penting tuh ikhtiarnya yang kita harus jalani, terlepas nanti hasilnya. Ya kayak sekarang aku udah 3 tahun sejak pertama tahu gitu ya kan 2017. Iya. Ya bisa aja nauzubillah min dzalik, tapi bisa aja Nauzubillah muncul min lagi gitu dzalik. kan. Iya, aku selalu kontrol rutin dijalankan, so far clean terus. Kalau ternyata muncul lagi ya Gaya hidup pun berubah juga kan pasti kan? gaya hidup berubah. Tapi kalau nanti tahu-tahu muncul lagi, ikhtiar lagi gitu kan Iya maksudnya ya. betul. Dan memang hidup ini Aja. gitu kan, dari lahir sampai kita selesai nanti, ya ikhtiar terus gitu. Iya. Iya, Iya. ya apa iya ada orang yang sepanjang hidupnya mulus terus? Mana ada, pasti ada aja kan. Pasti ada.
Pasti ada. Dan yang membedakan, Semua yang membedakan adalah seberapa baik kita ketika menghadapi kesulitan itu. Ikhtiar kita tadi, seberapa baik iya, kita berikhtiar ketika kita menghadapi kesulitan. Oke. So itu ya Bang, jadi aku bisa tangkap nih learning-nya adalah ya nyambung sih dengan apa yang kita bahas dari tadi bahwa you are now today is konsekuensi dari semua ikhtiar yang pernah Abang lakukan di masa lalu sehingga Abang sekarang bisa jadi salah seorang direksi di perusahaan aset manajemen terbesar di Indonesia. Begitu juga ketika pada akhirnya pada 3 tahun yang lalu Abang terkena cancer usus 12 jari ya. ya, Ya, cancer 12 jari itu learning-nya dari yang bisa kita tangkap adalah ya ikhtiar lah gitu, jangan menyerah begitu aja begitu kan. iya, Karena banyak orang yang kemudian menyerah gitu. Belum lagi kemudian dia merasa bahwa itu azab. Ada kan orang bilang, wah ada penyakit ini azab dari Allah sama aku nih gini. Akhirnya dia nyerah. Ada juga itu Bang yang gitu. Saya pernah dengar langsung tuh dari orang. Ya, iya, iya, inilah nasib aku. Udah kena azab, mungkin ada dosa aku dulu sama orang ya. Mungkin ini ya betul sih penyakit itu mengangkat dosa kita gitu ya. Betul itu dikatakan dalam agama kita. Tapi kemudian tidak membuat kita harus berhenti berusaha. Itu barangkali betul yang Bang, bisa pelajari dari Abang. Dan sampai sekarang Abang betul. tetap ikhtiar terus untuk make sure supaya jangan recurring gitu ya. Betul, betul. Gaya hidup berubah, terus apa yang harus dilakukan, terus dilakukan. Jadi ya, Ada tips nggak Bang buat orang-orang yang survivor juga untuk mengubah gaya hidup ini Bang? Atau barangkali kan ada orang yang begitu dia selesai treatment, habis itu balik lagi ke gaya hidup lama, ujung-ujungnya kan karena memang kan banyak juga nih because of lifestyle, betul kan? ya, Apa Bang yang Abang ya, lakukan Bang? ya balik lagi ke tadi kan kita dikasih karunia itu kalau aku merasa ya aku bisa so far selamat ini yaitu karunia lah dari Allah gitu ya. Ya Pasti. kita macam mana mensyukurinya ya harus menjaga itu kan. Jadi kalau aku ya rajin olahraga ya karena dengan perspektif seperti itu. Jadi ya ini harus udah dapat dapat karunia ini ya harus sungguh-sungguh menjaganya. Ini Jadi seolah-olah jangan kayak second chance of life gitu ya. second chance of life. Jadi Dan itu ini borrowed berubah time. perspektif banget gitu ya. Iya betul. Iya, Jadi iya. iya ya itu kan cobaan yang kalau kalau dilihat kan luar biasa itu stadiumnya juga udah lumayan udah tinggi. Telat sebulan aja kalau kata salah satu dokter telat sebulan aja udah chance-nya udah tipis gitu. Tapi ya aku alhamdulillah bisa Identify dari selamat. awal. Ya beruntung ketahuannya dari awal. Ya itu sebetulnya ya karunia yang tak terhingga dan banyak merubah cara pandang juga gitu. Jadi hidup ini ya harus disyukuri gitu. Bisa bisa survive cobaan seperti itu ya. Ya udah harus disyukuri. Cara mensyukurinya ya harus dijaga, kesehatannya harus dijaga. Iya, Makanya iya. olahraga rajin, ya. nggak Makan pun diatur-atur ugal-ugalan. sekarang ya. Makan ya harus sesuai dengan anjuran dokter gitu kan. Tapi lontong Medan masih makan kan, Bang? Ya sekali-sekali harus ada enjoy. Kadang gini kan, Bang, ada enjoyment yang jadi obat juga kan gitu. Iya, Jadi betul juga sih. jangan jadi stres juga gitu kan. Iya, Jadi iya, iya. stres juga pasti kan jadi penyakit juga. Ya harus Betul. balance lah. Harus di manage balance ya. Jadi jangan Dan nggak over tapi dan juga harus jangan kemudian. dipantau, Pantaunya gimana, Bang? harus dipantau. Ya kayak berat badan contohnya. Jadi kalau kayak Hmm. aku kan jangan jangan melebihi yang dianjurkan dokter gitu. Jadi Hmm. selalu timbangan ya bisa setiap hari ya dilihat terus gitu dan belakangan ternyata ini aku menemukan udah 2 tahun lah kira-kira ya ternyata puasa Senin Kamis itu sangat membantu. Jadi kan gini, Oh, iya, iya, iya. waktu kemo itu yang paling sakit dari penyakit ini adalah kemoterapi. Jadi kemo itu sangat menyakitkan. Jadi Sakit tuh maksudnya sekujur tubuh kita sakit ya, Bang? semua lah. Jadi nggak enak semuanya. Hmm. Nah, waktu kemo tuh makan nggak enak. Nah, setelah kemo, ya Allah, semua makanan itu lezatnya luar biasa gitu. Nah, macam mana menghambatnya susah kan? Iya, iya, Ternyata iya. dan sempat aku berat badan naiknya lumayan terlalu cepat dan Hmm. ukuran-ukuran jadi harus dipantau itu ukuran-ukurannya misalkan gula darah, terus Hmm. kolesterol, semua lah yang Hmm. ada batasan-batasan yang kita harus
tidak boleh lewati itu. Hmm. Nah itu sempat lewat gara-gara makanan terlalu enak Bang. Setelah melewati itu kemo itu semuanya enak dan beda. Jadi Iya, ada iya. hal-hal yang ada makanan itu yang kalau kita makan pipi kita berasa ser gitu ya. Nah, waktu kemo itu semua hilang gitu dan Iya, waktu itu betul. muncul jadi saking enaknya makan kebanyakan. Nah, cara menyetopnya ternyata aku menemukannya itu puasa. Jadi sekarang aku rutin Senin Senin Kemis. Kamis ya Alhamdulillah. puasa. Iya, ya aku Jadi ingat terakhir aku ke kantor abang tuh pas abang puasa tuh kan. iya Hari betul. Senin itu berarti aku atau hari Kamis tuh Iya. jangan. Iya. Lagi apa abang kita ngobrol di ruangan abang, aku mau minum apa tuh abang? Abang nggak minum? Ah, puasa. Iya. Alhamdulillah. Senang kita Ja- mendengarnya. Jadi semua ukuran selalu dipantau, Hmm. terus kegiatan yang harus supaya kita tetap fit dilakukan, olahraga Hmm. dilakukan. Jadi itulah cara, Dan kalau buat aku itu cara aku mensyukuri aku dikasih nikmat selamat dari cobaan itu gitu. dan medical check rutin sekarang jadinya bang ya, jadi lebih alert ya, Rutin. lebih Iya, alert dengan tadi ya angka-angka kolesterol, gula darah, apa segala macam tuh jadi iya, dipantau terus ya. Oke. Tapi iya. tetap bisa membalance lah ya, menikmati juga tetap. Alhamdulillah bang, senang awak dengar abang ya sebagai survivor tuh kan nggak banyak lah ya yang bisa survive dari cancer seperti ini. Aku juga kenal beberapa orang teman dan ini yang survivors juga dan yang aku tangkap selalu adalah ini kayak semacam kesempatan kedua dalam hidup yang diberikan Tuhan. Jadi dari kebanyakan orang kemudian mengadjust hidupnya dengan lebih baik lagi. Insya Allah bang sehat-sehat terus bang. Amin, alhamdulillah. Amin. Alhamdulillah. Ya kan. Mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Aku senang banget kita bisa ngobrol banyak nih bang. Nanti kalau ada kesempatan lain, aku pengen mendalami soal investment nih sama bang nih. Jadi kita bisa bahas soal investasi, ya kan? Boleh, boleh bang. Ya, mana tahu kalau misalnya ada juga yang mau bertanya langsung ke abang, bisa kemana bang? Apa Instagram atau kemana? Bisa juga Instagram ada hendra.harahap. Hendra dan Harap. Boleh, nanti aku Ya, pajang di sini Instagram abang. Jadi boleh. kawan-kawan, para pendengar, kalau misalnya ingin follow Bang Hendra Harahap, nanti bisa follow di sini ya, di Instagramnya Boleh. beliau. Bisa berinteraksi langsung dengan Bang Hendra. Termasuk juga mungkin bicara mengenai yang tadi soal being a survivor. Ya. Terima kasih Bang, udah mau menjelang maghrib sebentar lagi kayaknya nih. Oh iya betul betul. Aku sudah menghabiskan hampir 2 jam waktu abang untuk ngobrol nih. Insya Allah banyak pembelajaran bisa kita dapatkan. Salam buat Mbak Nesi, salam buat Raja juga, dan Baik. yang besar siapa? Khaira? Kok lupa. Harira. 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 Salam juga buat Harira ya Bang. Baik. Terima kasih Bang. Sama-sama Bang Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.